Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HTN semester 1 kelas A dan B. Hari ini kita hadir kembali di MK Ilmu Kalam yang sudah memasuki pertemuan ke-6. Dan karena minggu depan berdasarkan pengumuman dari fakultas bahwa UTS akan dilaksanakan pada tanggal 20 hingga 25 Oktober 2025, maka hari ini kita rapel pertemuan 6 dan 7 ya. Kok bisa dirapel? Ya karena dulu di di pertemuan pertama di awal September saya tidak masuk ya. Jadi sekarang efeknya hari ini harus ada rapel perkuliahan 6 dan 7 menjadi satu. Jadi hari ini ada dua materi yang akan kita bahas. Jadi itu konsekuensinya ya. Dan saya mohon maaf hari ini tidak bisa kuliah online secara langsung melalui Zoom karena ada kesibukan. Jadi hari ini saya hanya mengirimkan video saja. Dan karena padatnya kegiatan, jadi saya kemungkinan nanti di materi pertemuan 7 itu tidak disampaikan materi, tetapi saya ganti dengan penugasan ya. Jadi ada tugas dua ya. Jadi pertemuan 6 itu materinya adalah tentang Mu'tazilah dan Syiah. Sedangkan pertemuan 7 adalah materi tentang Ahlus Sunnah atau aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke. Dan nanti untuk pertemuan 7 akan saya berikan tugas. Akan ada penjelasannya nanti di akhir perkuliahan hari ini. Dan kemudian nanti saya akan juga menjelaskan eh, dua hal ya. Pertama berkaitan dengan pelaksanaan UTS, bagaimana mekanismenya, dan berhubungan dengan perkuliahan pasca UTS. Eh, Memang ada kendala atau ada masalah pada aspek kehadiran saya di kampus dalam minggu-minggu ini. Kayaknya saya tidak bisa hadir di kampus karena ada sesuatu yang mendesak yang harus dipertimbangkan. Jadi saya tidak bisa hadir. Nah, sementara UTS minggu depan harus dilaksanakan, maka saya akan berikan solusi dengan cara pengumuman mengenai UTS. Oke, nanti akan saya jelaskan di akhir. Cuma untuk saat ini saya akan fokus dulu. Kita akan fokus dulu dengan materi kita hari ini yaitu tentang aliran Mu'tazilah dan Syiah. Oke, baik kita langsung ke modul ya untuk menyingkat waktu. Nah, ini dia ya. Bahan kajiannya ada tiga, ada berapa? Ada dua. Pertama, latar belakang kemunculan Mu'tazilah dan Syiah. Kedua, doktrin pokok Mu'tazilah dan Syiah dan tokoh-tokoh. Perkembangan dan alirannya. Baik, kita langsung yang pertama dulu yaitu tentang Mu'tazilah, latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Oke. Ada di halaman 87 sampai 99 buku Ilmu Kalam edisi revisi karangannya Profesor Abdul Razak dan Profesor Rosihan Amrullah. Kata Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, jauh atau menjauhkan diri. Itu i'tazala, berpisah atau menyendiri, memisahkan diri.
Nah, secara teknis Mu'tazilah itu ada dua golongan. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni, artinya memang berhubungan dengan konflik politik ketika itu yang kita tahu terjadi saling sengkarut antara Ali dan Muawiyah atau Ali dan Aisyah. Nah, yang dimana mereka Ali dan Mu'tazilah kelompok satu ini itu bersikap lunak menghadapi konflik antara mereka antara masing-masing kelompok antara Ali dan Muawiyah. Dan mereka ini murni politik tanpa ada stigma teologi. Jadi masih masih murni, murni secara politik, skala politiknya yang masih dominan. Nah, sedangkan yang kedua adalah golongan yang muncul sebagai respon teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah pasca tahkim, pasca peristiwa arbitrase. Dan golongan Mu'tazilah itu muncul karena mereka berbeda pendapat dengan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa. Itu Mu'tazilah. Mereka berhadap-hadapan vis-a-vis dengan aliran Khawarij dan Murji'ah. Kalau Murji'ah itu kafir. Mereka yang terlibat dalam tahkim, kafir. Dengan Murji'ah tidak. Mereka tidak kafir, tapi semua terserah kepada kehendak Allah, terserah Allah. Kita tidak bisa ikut campur. Sedangkan Mu'tazilah dia mengatakan mereka ada di tempat di antara dua tempat antara surga dan neraka. Nah, Murji'ah yang kedua ini akan dibahas pada materi kita hari ini. Berikutnya adalah tentang awal mula berdirinya Mu'tazilah. Awal mula berdirinya Mu'tazilah sebagai sebuah aliran adalah karena adanya peristiwa antara seorang Wasil bin Atha bersama Amr bin Ubaid berhadapan dengan Hasan al-Basri. Al-Basri ya, Al-Bisri atau Al-Basri yang merupakan tokoh ulama populer ketika itu di Basra. Namanya disebut Al-Basri. Al-Basra. Basra. Nah, ketika itu Wasil dan Amr berguru kepada Hasan al-Basri. Ketika Wasil bin Atha sedang mendengarkan kuliahnya atau pembelajaran yang disampaikan oleh Hasan, tiba-tiba ada seorang bertanya tentang dosa besar. Bagaimana hukumnya dosa besar dilakukan oleh orang-orang Muslim? Kiai Hasan, gitu ya. Seorang itu bertanya kepada Hasan al-Basri. Nah, ketika itu Hasan al-Basri tidak langsung menjawab. Dia masih mikir, dia sedang berpikir sejenak untuk mencari jawaban yang tepat. Tiba-tiba di saat itulah Wasil bin Atha langsung bangkit dan menjawab pertanyaan dari orang tadi. Katanya gimana? Saya berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar itu bukanlah mukmin dan juga bukan kafir, tapi ada di posisi di antara keduanya, tidak mukmin dan juga tidak kafir. Jadi kalau istilahnya sekarang al-manzilu bainal manzilataini, tidak ada di dua-duanya. Tidak kafir, tidak mukmin juga. Itu orang yang berbuat dosa tapi beragama Islam. Dosanya dosa besar lagi. Dari situ kemudian akhirnya peristiwa ini berdampak cukup signifikan bagi Hasan al-Basri karena menganggap, Wasil punya pendapat yang berbeda nih. Seakan-akan dia merasa dia punya jawaban yang mandiri, dia merasa punya kekuatan untuk menjawab. Karena itu sejak itu Hasan al-Basri mulai kelihatan menangkap gelagat Wasil, mulai tidak lagi aktif menjadi muridnya di masjid. Nah, itu dia dikomentari oleh Hasan, wah Wasil ini i'tazala anna, kata Wasil, kan Hasan. Wasil ini sudah menjauh dari kita. Nah, menjauh, akhirnya mereka berpisah. Wasil berpisah dengan Hasan al-Basri dan akhirnya punya kelompok sendiri. Dan disitulah akhirnya dengan komentarnya Hasan al-Basri, maka jadilah kelompok yang satu ini menjadi kelompok bernama aliran
Mu'tazilah. Itu ya, itu awal mulanya. Walaupun sebenarnya ada versi-versi yang lain. Tapi saya ambil versi yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apa saja pokok-pokok pemikirannya Al-Mu'tazilah. Ada di situ dikenal dengan Al-Usulul Khamsah. 5 ajaran dasar Mu'tazilah. Apa saja itu? Yang pertama, kita lihat At-Tauhid. At-Tauhid. Tauhid bagi Mu'tazilah ada arti yang spesifik, yaitu Tuhan Allah harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya Allah. Jadi Allah itu suci. Allah itu tauhid, bersifat esa. Kemudian, dan untuk memurnikan keesaan Tuhan, tanzih, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat. Sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang qadim, sifat yang wujud dan lain sebagainya. Ditolak oleh Mu'tazilah. Termasuk juga penggambaran fisik Tuhan, tajassum. Tuhan itu basir, Tuhan itu bisa melihat. Berarti kan Allah punya mata. Jadi Allah menggambarkan Allah punya mata itu tidak bisa diterima oleh konsep Mu'tazilah. Karena bisa di situ ada upaya penyerupaan dengan manusia, dengan makhluk. Itu disebut tajassum atau antropomorfisme, pembuat penggambaran bentuk makhluk, penggambaran bentuk khalik dengan makhluknya, Tuhan dengan makhluknya. Dan itu ditolak oleh Mu'tazilah. Dan juga konsepnya adalah menolak Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Kemudian dari tauhid ini juga aliran Mu'tazilah memberikan konsep bahwa mereka meyakini bahwa sifat Allah maha melihat, maha mendengar, maha berkata, maha berfirman, itu tidak berdiri sendiri secara terpisah dari zatnya. Karena kalau seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk syirik. Karena ada dua berarti kan. Penduaannya Tuhan itu berarti sudah menganggap sebuah perbuatan syirik menurut Mu'tazilah. Berikutnya, demikian juga pandangan Mu'tazilah terhadap penciptaan Al-Quran. Menurut mereka, Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kekal, bukan qadim, tapi kudus, baru, bukan lama, bukan dahulu. Dan itu tujuan Mu'tazilah agar menghindari dualisme antara Allah dan firman Allah. Itu tauhid. Berikutnya adalah konsep kedua, al-adl, yaitu prinsip menegaskan bahwa Allah itu maha adil dan tidak akan menghendaki keburukan atau menciptakan perbuatan buruk pada manusia. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang manusia. Jadi Allah itu maha adil menurut Mu'tazilah, dan tidak mungkin dengan keadilan Allah akan menciptakan keburukan. Tidak. Dan juga tidak akan menciptakan keburukan pada manusia. Allah maha adil. Kemudian, ajaran tentang keadilan ini berkaitan erat dengan beberapa hal. Jadi kaitan keadilan Allah itu ada hubungannya. Apa saja? Satu, perbuatan manusia. Artinya manusia melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri lepas dari kehendak dan kekuatan Allah. Jadi perbuatannya sendiri, perbuatan manusia itu mandiri tanpa ada campur tangan Tuhan, campur tangan Allah, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi manusia benar-benar bebas menentukan pilihan perbuatannya, baik atau buruk. Jadi sangat rasionalis ini Mu'tazilah. Sudah terserah manusia dalam perbuatannya, manusia mandiri dengan perbuatannya, bukan ada campur tangan Allah, bukan ada campur tangan kudratullah. Yang kedua adalah berbuat baik dan terbaik. Artinya kewajiban Tuhan untuk berbuat baik, bahkan terbaik bagi manusia. Jadi apa? Keadilan Allah itu juga berhubungan dengan Tuhan itu pasti berbuat baik dan berbuat terbaik buat manusia. Tidak mungkin Tuhan itu jahat dan menganiaya manusia.
Karena kalau seperti itu Tuhan berbuat jahat pada manusia berarti Tuhan itu penjahat dong. Tuhan itu penganiaya dong. Padahal Tuhan tidak bisa berbuat jahat. Artinya Allah punya sifat kemahabijaksanaan, kemurahan jiwa, dan pengasihan yang layak bagi Allah. Nah, dengan adanya sifat ini, tidak mungkin Tuhan itu jahat. Tidak mungkin Allah itu pelit. Tidak mungkin Allah itu kejam atau kasar. Itu ya yang kedua dari hubungan antara keadilan dengan perbuatan-perbuatan. Yang ketiga mengutus Rasul. Ini juga. Mengutus Rasul itu adalah kewajiban karena alasannya satu, Tuhan wajib berlaku baik kepada manusia dan hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan mengutus Rasul kepada mereka. Kedua, Al-Quran secara tegas menyatakan kewajiban Tuhan untuk memberikan belas kasih kepada manusia. Dan cara terbaik adalah dengan mengutus Rasul. Jadi Allah berbuat baik, Allah itu adil. Gimana bentuknya? Ya Allah kirim Rasul untuk memberikan bimbingan kepada manusia bahwa ini kebaikannya loh, ini keadilan Allah ini. Jadi disampaikan melalui Rasulnya, melalui utusan Allah. Dan itu berarti tandanya Allah itu belas kasih, sangat menyayangi manusia. Dan yang ketiga, tujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah. Itu karena Allah hadir dengan hadirnya Rasul di tengah umat manusia. Dan agar tujuan tersebut berhasil, maka tidak ada jalan lain selain mengutus Rasul. Ya, itu tadi konsep yang kedua yang menjadi usulul khamsah dari aliran Mu'tazilah, yaitu al-adl. Berikutnya yang ketiga adalah al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Dan ini berhubungan dengan konsep yang pertama tadi tentang tauhid dan juga tentang al-adl. Artinya al-wa'du wal wa'id ini berarti janji dan ancaman. Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana tidak akan melanggar janjinya, yaitu memberi pahala masuk surga bagi yang berbuat baik atau al-muti yang taat, dan mengancam dengan siksa neraka atas orang yang durhaka atau al-asi. Dan itu pasti terjadi. Jadi Mu'tazilah punya konsep al-wa'du wal wa'id. Jadi manusia berbuat baik pasti dibalas oleh Allah dengan surga. Demikian juga orang yang bermaksiat, berbuat jahat, berbuat dosa, pasti akan diancam masuk neraka. Dan konsep Mu'tazilah sangat clear. Janji Allah baik untuk orang yang berbuat baik. Janji Allah juga akan masukkan neraka jika mereka berbuat jahat. Ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah al-manzilah bainal manzilataini. Nah, ini tadi ya, konsep berada di tempat di antara dua tempat. Dan ini merupakan awal mula lahirnya aliran Mu'tazilah yang ketika itu Wasil bin Atta itu menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepada Hasan al-Basri tentang status orang beriman yang melakukan dosa-dosa. Itu ya, sama tadi. Nah, pokok ajaran ini yang al-manzilah bain al-manzilata ini adalah mukmin yang berbuat dosa besar dan meninggal sebelum tobat itu bukan lagi mukmin atau kafir, tapi fasik. Fasik ya statusnya ya. Dan menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar tidak dapat dikatakan sebagai mukmin secara mutlak. Artinya adanya iman dalam diri seseorang yang mengaku mukmin, kemudian dia berusaha besar, maka iman yang kecil itu bisa menjadi dia terselamatkan walaupun secuil iman yang dia miliki, iman kepada Allah. Demikian juga dosa besar, orang yang
apa namanya, sebaliknya orang yang kafir tidak bisa dikatakan kafir secara mutlak karena masih bisa percaya kepada Tuhan dan Rasul dan masih berbuat baik. Artinya orang ini pasti ada di jalan tengah, ada di tempat yang netral. Makanya disebut fasik. Jadi bisa jadi dia masuk surga, bisa jadi juga dia masuk neraka. Karena dia di posisi waiting list gitu ya, waiting daftar tunggu mau masuk surga atau masuk neraka, ini tergantung apa pertimbangan dia, apa timbangan dia selama di dunia, baik atau buruk. Ya. Itu konsep al-manzilah bainal manzilataini. Dan masih ada juga, ini ada juga keterangan, jika seorang muslim meninggal sebelum bertobat, maka ia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Karena di akhirat hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Orang mukmin masuk surga, orang kafir masuk neraka. Nah, orang fasik dimasukkan ke neraka karena hanya sisanya lebih ringan daripada orang kafir. Dan yang kelima adalah konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, itu sama seperti dengan konsep yang dipandang orang lain di luar Mu'tazilah, sama. Nah, itu ajaran yang menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Ajaran ini menekankan keberpihakan pada kebenaran dan kebaikan. Ini juga ajarannya sama seperti hadis yang lain. Dan dipertegas oleh Abdul Jabbar tentang syarat yang harus dipenuhi orang mukmin. Abdul Jabbar ini adalah tokoh Mu'tazilah. Dia mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi seorang mukmin untuk bisa menerapkan ajaran ini. Syaratnya apa? Satu, dia tahu perbuatan yang itu ma'ruf dan yang dilarang itu mungkar. Tahu dia. Kedua, dia tahu bahwa kemungkaran telah dilakukan orang. Jadi dia sudah tahu, dia tahu ada orang telah berbuat mungkar. Ketiga, ia mengetahui bahwa perbuatan amar ma'ruf atau nahi mungkar tidak akan membawa mudarat yang lebih besar. Dia tahu. Keempat, ia mengetahui atau paling tidak menduga bahwa tindakannya tidak akan membahayakan diri dan hartanya. Jadi syarat yang keempat harus seperti itu. Jadi itu ya 4 syarat yang harus dimiliki seorang mukmin dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Perbedaan mazhab Mu'tazilah dengan mazhab lain mengenai ajaran ini terletak pada tatanan pelaksanaannya. Dan menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan, kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. Jadi, kalau orang amar ma'ruf nahi mungkar ya sudah sewajarnya. Tapi kalau Mu'tazilah, dia berbeda. Dalam menerapkan usulul khamsah yang terakhir ini, yang kelima, dia harus bekerja keras dan memaksakan agar ini terlaksana. Kekerasan kalau perlu tidak apa-apa. Maka dari itu di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah ada peristiwa yang disebut peristiwa Mihnah, yaitu peristiwa yang menjadi wujud penerapan ajaran amar ma'ruf nahi munkar ini. Di masa Mihnah ini itu ada kesempatan bahwa Khalifah Al-Ma'mun itu menganggap Mu'tazilah adalah ideologi resmi. Ideologi resminya Bani Abbasiyah atau setidaknya di masa Al-Ma'mun. Dan kemudian Khalifah Al-Ma'mun melakukan screening kepada pejabat, kepada tokoh-tokoh politik ketika itu untuk dicek. Benar nggak mereka ini sudah menerapkan seluruh doktrin teologi Mu'tazilah. Kalau misalnya setuju dan bersedia, ya berarti selamat. Tapi kalau tidak, ya nanti mereka akan dipaksa dan disiksa sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Semuanya, bahkan sampai pejabat, hakim, ulama itu diperiksa semua. Kalau terbukti mereka menolak pandangan teologi Mu'tazilah, misalnya seperti menganggap Al-Quran itu kudus atau qadim, dan dia menganggap Al-Quran itu qadim bukan kudus, ya udah berarti mereka akan disiksa dan dipecat, penjara terutama.
Nah, ajarannya yang didominan ini adalah bahwa Al-Quran adalah ciptaan makhluk, bukan firman Allah yang abadi dan tidak diciptakan. Keyakinan ini bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama ketika itu yang menganggap Al-Quran sebagai firman Allah yang abadi. Jadi bukan hudus, bukan makhluk. Karena makhluk kan pasti hudus, bukan kodim. Jadi Al-Quran menurut Mu'tazilah itu makhluk. Nah, barang siapa yang ketahuan mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, ya akan di screening, di penjara. Nah, peristiwa Mihna ini berakhir ketika Khalifah Al-Mutawakkil itu naik tahta pada tahun 847 Masehi, dan kemudian dia mengembalikan pandangan ulama tradisional yang meyakini Al-Quran itu qadim, dan akhirnya para pejabat yang pro Mu'tazilah dipenjara, dipecat, kemudian dipenjara, dan dikembalikan lagi ulama-ulama salaf yang dipenjara karena menolak pandangan Mu'tazilah itu dibebaskan dan kembali normal lagi. Mu'tazilah tidak lagi menjadi teologi dominan karena sudah dihapuskan pernyataan agama teologi resmi, aliran resmi, paham resmi negara Mu'tazilah, dan akhirnya Mu'tazilah mendapat kehilangan dukungan dari penguasa. Nah, itu tadi Mu'tazilah ya. Sekarang kita lanjut ke Syiah. Latar belakang kemunculan Syiah. Perhatikan. Bagaimana proses terjadinya munculnya kelompok Syiah ini? Kita lihat. Secara bahasa, Syiah itu berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Nah, secara terminologi, Syiah adalah sebagian kelompok umat Islam yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, mereka menganggap sumber ajaran agama itu ya dari Nabi dan para ahli keluarga, para keluarganya, keturunan Nabi. Nah, poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama bersumber dari Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Dan mereka Syiah menolak petunjuk agama dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau para pengikutnya. Jadi kalau misalnya Abu Bakar itu bukan Ahlul Bait. Nah, dia cuma menantu, mertua. Bukan. Umar bin Khattab apalagi, dia orang luar. Utsman bin Affan bukan, karena cuma menantu. Inti keluarganya harus Rasul. Nah, itu mereka tolak. Makanya Syiah terkenal sebagai kelompok yang menolak sahabat. Kecuali Ali bin Abi Thalib. Jadi sentralnya ada di Ali. Ini berbagai versi kemunculan awal Syiah. Menurut Abu Zahra, Syiah muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan dan tumbuh berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Menurut William Montgomery Watt, Syiah muncul ketika berlangsungnya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Dalam peperangan ini, pasukan Ali terpecah menjadi dua. Mendukung sikap Ali disebut Syiah dan menolak Ali disebut Khawarij. Menurut kalangan Syiah sendiri, munculnya Syiah itu berkaitan dengan masalah pergantian khalifah. Pengganti Nabi dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak ada yang pantas dan tidak bisa menjadi pengganti Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib. Ketokohan Ali sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan Nabi Muhammad pada masa hidupnya. Nah, berikutnya. Bukti utama sahnya Ali sebagai penerus Nabi Muhammad adalah peristiwa Ghadir Khum. Diceritakan bahwa ketika itu umat Islam berserta Nabi itu pulang dari Haji Wada. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, sampailah mereka di sebuah padang pasir yang bernama Ghadir Khum. Ghadir Khum. Kemudian di situ Nabi berkhutbah dan Nabi memilih Ali sebagai penggantinya di hadapan massa yang penuh sesak menyertai beliau. Pada peristiwa itu Nabi Muhammad tidak hanya menetapkan Ali sebagai pemimpin umum umat,
tapi juga menjadikan Ali sebagai pelindung atau maula mereka, maulanya umat Islam. Nah, disinilah perbedaan utama antara Muslim Syiah dan Sunni tentang penafsiran kata maula ketika Nabi berpidato berkhutbah di Ghadir Khum. Seperti apa? Menurut perspektif Syiah, mereka meyakini bahwa Nabi itu memberikan menyerahkan estafet kepemimpinan sebagai khalifah itu kepada Ali. Dan ditunjuk Ali sebagai penerus politik dan spiritualnya atau imam, wali atau tuan. Tapi menurut Sunni itu sekedar penghormatan, bukan suksesi. Artinya kata maula itu bukan pemimpin, tapi hanya teman dekat atau sekutu, bukan sebagai penetapan penerus pengganti khalifah. Ini yang membuat jadi Syiah dan Sunni itu tidak akan pernah bersatu lagi. Karena perbedaan memahami mana maula. Nah, berikutnya adalah dalam perkembangannya, selain memperjuangkan hak kekhalifahan Ahlul Bait di hadapan dua dinasti besar saat itu, yaitu Abbasiyah dan Umayyah atau Muawiyah, Syiah juga mengembangkan doktrin-doktrinnya. Apa saja doktrinnya? Pertama, ada 5 rukun iman Syiah, yaitu satu, tauhid atau kepercayaan kepada keesaan Allah. Dua, nubuah, kepercayaan kepada kenabian. Ketiga, ma'ad atau kepercayaan kepada adanya kehidupan akhirat. Empat, imamah, kepercayaan kepada adanya imamah sebagai hak ahlul bait. Dan yang kelima, al-adl atau keadilan Tuhan. Namun demikian, perpecahan tidak dapat terhindarkan dari Syiah. Syiah sendiri akhirnya terpecah menjadi beberapa sekte dengan sumber utamanya adalah masalah imamah. Antara lain Syiah Itsna Asyariyah, Sab'iyah, Zaidiyah, dan Ghulat. Kita bahas satu-satu. Syiah pertama, Syiah Itsna Asyariyah atau Imamiyah. Oke? Silakan kalian baca sendiri ya ini ya. Sudah jelas saya buatkan PowerPoint-nya. Di sini ada keterangan tentang ideologinya Isna Asyariyah itu seperti apa, tokoh utamanya atau imamnya siapa. Yang jelas Isna Asyariyah itu kan 12, maka berarti imam yang diakui sebagai pemimpin kultural dan juga politik Syiah itu adalah ada 12. Ini nama-namanya ya. Kemudian ada juga doktrin tentang tauhid. Nah, ini silakan dibaca, ini jelas ya. Dan keadilan tidak ada. Berikutnya yang ketiga, nubuah. Nah, Syiah itu punya pandangan, Syiah Isna Asyariyah berpandangan bahwa Allah itu sudah menunjuk 124 rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dan memang itu sudah alamiah. Manusia butuh petunjuk, maka Allah kirimkan rasul sebanyak 124.000. Banyak ya. Kalau yang ahlu sunnah itu cuma 25 yang diakui Nabi. Kemudian yang keempat, doktrin Syiah Itsna Asyariyah adalah ma'at atau percaya pada hari akhir. Ya, ini ada penjelasannya. Dan yang kelima adalah imamah. Nah, selain yang 5 doktrin tadi, dari sisi mahdoh, Syiah Itsna Asyariyah juga berpijak pada 8 cabang agama yang disebut furu'uddin. 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Haji. 4. Zakat. 5. Humus atau pajak sebesar 1/5 dari penghasilan atau 5% dari penghasilan. 6. Jihad. Dan 7. Al-amru amar bil ma'ruf. Dan yang 8. An-nahyu 'anil munkar. Nahi munkar. Itu mahdohnya kelompok Syiah Itsna Asyariyah. Yang berikutnya Syiah Sab'iyah. Enggak ini ya, ada keterangannya silakan dibaca.
Kemudian ini doktrin-doktrinnya bisa dibaca ya tentang konsep walaya. Kemudian imam harus punya pengetahuan dan keilmuan walaya. Juga ada pengetahuan itu yang dimaksud apa. Ini dia satu. Kedua, itu ya, kayak itu Syiah Zaidiyah, sorry. Tadi itu bukan Sab'iyah ya, ini sudah sampai Sab'iyah selesai. Berikutnya adalah yang ketiga, Syiah yang ketiga adalah Syiah Zaidiyah. Ini dia penjelasannya. Syiah Zaidiyah itu kan juga eh, apa namanya? Syiah yang moderat, Syiah yang lebih dekat dengan Sunni. Ini dia konsepnya, doktrinnya, ciri-cirinya ini silakan dibaca ya. Dan juga ada doktrin Syiah tentang kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dan Syiah Zaidiyah juga menolak nikah mut'ah dan doktrin taqiyahnya Syiah yang lain. Dan terakhir Syiah Gulat. Nah, ini dia Syiah Gulat ya. Penjelasannya silakan dibaca sendiri ya karena ini waktu terbatas. Ini akidahnya atau doktrin Syiahnya. Ada tanasuh, kemudian bada, ketiga ada raj'ah, kemudian ada tasbih, kemudian ada yang kelima ada hulul, ada ghaibah. Nah, itu tadi apa itu? Eh, penjelasan saya mengenai Syiah dan ini satu materi ya pertemuan ke-6. Jadi Mu'tazilah dan Syiah. Nah, berikutnya adalah materi yang pertemuan ketujuh yaitu tentang Ahlus Sunnah atau aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, untuk yang ketujuh ini saya akan jadikan tugas. Oke, perhatikan ya, tugasnya bagaimana? Oke, lihat ya, kita lihat ke GCR-nya. Perhatikan, lihat GCR. Perhatikan ya, GCR, perhatikan. Nah, ya ya. Nah, ini dia. Tugas 2 membuat resume. Buatlah resume materi tentang aliran Asy'ariyah, Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mencakup satu doktrin teologi Asy'ariyah, dua doktrin teologi Maturidiyah. Petunjuk pengerjaannya satu dikerjakan secara individual, ini tugas individual ya, bukan tugas kelompok. Yang kedua, referensi untuk membuat resume dapat dilihat pada lampiran ini, lampirannya ya, saya tunjukkan, saya tampilkan ya. Nah, ini dia. Dari sini ya sudah mulai bab 9 ada di sini, ada sejarahnya awal gimana, dan ada doktrinnya ini doktrin teologi Asy'ariyah yang akan nanti dibaca dibuatkan resumnya ini ya. Ada free will error ya berarti nanti oh ini nih. Dan ada akal wahyu, ada kadimnya Al-Quran, ada melihat Allah, ada keadilan, ada kedudukan orang berdosa. Ini juga Al-Maturidiyah, Al-Maturidi. Dan doktrinnya, akal wahyunya bagaimana dan seterusnya. Ada di sini ya. Lengkap semuanya sudah saya scan dan saya lampirkan di sini. Silakan dibaca dan dibuatkan resume. Itu ya, resume. Kemudian jawabannya diketik menggunakan MS Word atau Word dengan maksimal tulisan
adalah 1.000 kata. Nanti silakan dilihat di pojok kiri bawah di MS Word itu ada biasanya sudah berapa kata. Batas akhir pengumpulannya adalah hari Kamis tanggal 30 Oktober. Jadi 2 minggu ya dari sekarang. Jadi saya beri kesempatan sambil kalian ujian UTS, tapi juga kalian kerjakan tugas. Jadi khusus khusus apa namanya tugas 2 nanti ini juga akan menjadi bagian dari ujian Anda di UTS nanti. Bagian dari UTS kan Anda nanti. Jadi kalian mengerjakan tugas sambil belajar. Ya, jadi sekaligus langsung. Saya bisa memberikan kalian dengan yang terbaik. Oke ya, langsung saya ini ya, langsung saya tampilkan untuk kelas B ini ya, dan juga nanti untuk kelas A. Oke, baik, cukup. Itu tadi eh, apa namanya tugas untuk hari ini. Nanti silakan kalian siapkan sebaik-baiknya untuk penugasan ini. Dan itu tugas sekaligus kalian juga persiapkan untuk pelaksanaan UTS-nya. Karena itu juga bahan dari ujian nanti ya. Nah berikutnya adalah mengenai ujiannya. Nanti pada hari Jumat yang akan datang, saya akan umumkan secara langsung melalui postingan di Google Classroom mengenai mekanisme pelaksanaan UTS. Yang perlu saya sampaikan sekarang adalah ini, perhatikan. Untuk UTS akan kita laksanakan secara full online. Maksudnya bagaimana? Tahun lalu ada saya karena saya bisa hadir ke kampus, saya akan mengadakan ujian secara langsung dengan sistem online tapi dalam pengawasan secara offline. Itu dulu ya, di semester lalu ya, tahun lalu ya. Karena saya hadir di saat itu. Tapi karena hari ini, minggu ini saya tidak bisa hadir ke kampus, maka dengan terpaksa saya menyatakan bahwa pelaksanaan UTS yang akan datang untuk ilmu kalam itu full online. Artinya kalau yang tahun lalu saya mengawasi di kelas, tapi ujiannya secara online. Artinya kalian mahasiswa ketika itu hadir ke kampus, absen manual secara manual, tanda tangan, tapi ujiannya tetap di online. Saya sudah punya komitmen untuk perkuliahan dan juga ujian, saya akan menerapkan prinsip paperless. Artinya tidak ada kertas, tidak ada catatan, tidak ada penggunaan kertas apapun, selembar pun. Termasuk juga untuk hari ini, paperless. Jadi ujiannya full online. Sekaligus juga pengawasannya. Berarti nanti saya akan mengadakan UTS secara full, tapi ingat, dalam pelaksanaan UTS itu harus diperhatikan. Waktunya jam berapa, nanti akan saya jelaskan di pengumuman, waktunya jam berapa, selesainya berapa menit, dan akhirnya pada jam berapa selesainya. Ya, diperhatikan baik-baik. Kalau ujiannya 60 menit ya berarti harus diperhatikan waktunya. Jadi kalian tinggal memanfaatkan waktu supaya jangan sampai terlewatkan, jangan sampai waktunya habis belum selesai. Saya ingatkan itu. Dan perlu diperhatikan juga bahwa nanti pada saat ujian, perhatikan alat-alat device kalian masing-masing, laptopnya atau HP. Laptop dan HP juga harus yang terkoneksi ke internet dengan baik. Usahakan jangan yang loadingnya lambat atau sinyalnya, penangkapan sinyalnya juga lambat. Atau kalian kalau misalnya di tempat ini susah sinyal, kalian harus pindah, cari posisi di mana sinyal bagus dan kuat supaya tidak terhalang oleh kendala teknis sinyal ketika UTS berlangsung. Jadi saya cuma pesan ujian minggu depan full online dan
perhatikan alat penunjangnya dan posisi sinyalnya. Kalau bagus, oke. Kalau tidak, kalian harus cari solusi, harus cari tempat lain atau mungkin pindah posisi. Itu ya. Dan sisanya nanti berapa jumlah soalnya akan saya umumkan langsung di pengumuman besok hari Jumat, ya. Oke, saya kira itu untuk pengumuman mengenai UTS. Dan yang berikutnya pengumuman terkait kegiatan perkuliahan minggu setelah perkuliahan berikutnya setelah UTS. Seperti yang saya sampaikan, ini singkat saja. Karena saya dulu pernah bilang, setelah UTS kalian akan saya berikan tugas presentasi, ya. Oke, saya sampaikan begini saja. Saya sudah membagi kelompok untuk kelas A dan B menjadi 7 kelompok. Itu 7 kelompok sesuai dengan 7 pertemuan yang tersisa untuk perkuliahan MK Ilmu Kalam. Dan nanti pada hari atau pada minggu depan saya akan umumkan daftar kelompok 1 sampai 7 yang akan mendapatkan tugas presentasi sesuai dengan yang ada di RPS ya. Kelompok 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Dan nanti saya akan beritahukan, tapi tidak sekarang, mengenai mekanisme presentasinya. Apakah akan online atau offline, nanti akan ada penjelasannya. Kalau online yang jelas, saya minta kalian tetap persiapkan misalnya harus ada 1 orang dari anggota kelompok ini yang punya laptop sehingga bisa menampilkan modulnya, menampilkan materi presentasinya. Pokoknya itu saja. Nanti selebihnya akan saya jelaskan di minggu depan ya, di video yang berhubungan dengan tugas presentasi untuk pertemuan setelah UTS. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi atas ketidakmampuan saya untuk hadir dan kuliah secara langsung melalui Zoom. Mohon maaf. Semoga bisa dimaklumi dan semoga juga minggu depan kalian bisa mengikuti UTS dengan baik tanpa ada halangan apapun dan semoga hasilnya juga memuaskan. Saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.